Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah salat isya wa tarawih di Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam ini, malam yang ke-25, Allah masih melimpahkan sehat walafiat. Allah masih memberikan kita kesempatan bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu masjid kebanggaan kita di Surabaya. Mungkin barangkali salah satu masjid yang cukup viral di antara masjid-masjid yang lain. Ada masjid yang besar, yang mungkin sudah lama dan sangat terkenal. Tapi juga ada masjid-masjid di perumahan yang sudah mulai begitu sangat banyak kegiatannya, kontribusinya, manfaatnya kepada jamaah dan umat. Salah satunya adalah Masjid Al-Ittihad yang cukup luar biasa. Kalau kita keluar di area Al-Ittihad di jalan itu kan kelihatan sepi. Begitu masuk di sini, masya Allah luar biasa. Masyarakatnya sangat antusias dengan aktivitas Ramadan dan jamaahnya cukup banyak. Masjidnya sangat megah dan representatif. Saya yakin di balik itu adalah para bapak, para ibu sebagai pengurus takmir masjid yang sangat luar biasa. Karena kalau tanpa sentuhan dan iktikad niat yang tulus dari semua pengurus takmir masjid, barangkali Masjid Al-Ittihad tidak bisa seperti ini. Sehingga kita sangat bangga dan bersyukur di Al-Ittihad ini sangat banyak kegiatannya. Saya mendengar dari media sosial, dari teman-teman, kegiatannya cukup sangat padat. Dan ini juga apalagi anak-anak yang luar biasa. Sehingga ada satu momen kegiatan yang khusus untuk anak-anak. Ini merupakan sesuatu yang amat sangat luar biasa. Tidak semua masjid bisa mengadakan kegiatan khusus untuk anak-anak. Dan anak-anak inilah aset kita dunia akhirat. Tentu kita butuh niat yang tulus, kesungguhan, kesabaran untuk bisa mengawal anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi yang akan datang ini untuk senantiasa mencintai masjid dengan diadakan kegiatan anak cinta masjid dan sebagainya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan dijauhkan semua anggota keluarga kita dari sentuhan api neraka, salah satu faktor penting adalah kita dekatkan anak-anak kita dengan masjid. Dengan masjid inilah kita, kalau anak-anak senang datang ke masjid, pasti kegiatannya selalu positif. Kalau sudah di masjid, walaupun anak-anak bermain, tidak apa-apa. Bergurau, tidak apa-apa. Ya lari-lari kemana-mana nggak apa-apa, namanya si anak. Kalau bapak yang sudah sepuh bertingkah seperti anak-anak kan tidak mungkin. Sehingga ini proses tarbiyah, proses pendidikan yang sangat strategis adalah pendidikan anak-anak yang bersumber dan bermula dari masjid. Dari masjid inilah kemudian anak-anak akan tumbuh besar, berkembang menjadi anak yang solih dan solihah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 sumber kebahagiaan manakala kita ingin selamat bahagia di dunia dan di surga, dimasukkan di akhirat, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan sumber kebahagiaan salah satu diantaranya adalah antakuna zaujatuhu sholihah, ing yanto anduweni pasangan suami istri dua-duanya soleh lan solihah. Suaminya solih, istrinya solihah. Suaminya ahli ibadah, istri ahli ibadah. Suaminya mengerti dan faham agama, istri juga mengerti dan faham urusan-urusan agama. Sehingga kalau suami istri ini sudah sekufu, apa sekufu itu ya, sesama frekuensinya dalam urusan dunia, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat, maka berjalan rumah tangga insya Allah akan menjadi bahagia dan harmonis, akan menjadi sakinah, tentram. Karena ketentraman sebuah rumah tangga itu sangat ditentukan oleh faktor kedua pasangan suami dan istri. Kalau istri kita ahli ibadah, kita pasti senang dan bangga, bahagia. Apalagi kita selaku kepala keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami itu menjadi qawwam, pemimpin bagi perempuan-perempuannya, bagi istri-istrinya, termasuk juga kepada anak-anaknya. Karena suami itu pemimpin, itu sangat menentukan bagaimana roda keberlangsungan sebuah rumah tangga. Yang merasakan rumah tangganya sudah puluhan tahun, sudah kakek-kakek, ninan-ninan, bahkan sudah punya cucu sekian banyak, insya Allah sangat pengalaman merasakan bagaimana membangun sebuah keluarga yang tentram, bahagia. Yang pertama adalah ditentukan bagaimana suami istri ini dua-duanya solih dan solihah. Yang kedua adalah wa auladuhu abroro, anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang punya keimanan yang tangguh, anak-anak yang punya ilmu dan wawasan agama yang luas, anak-anak yang punya akhlak dan adab yang sangat tinggi, anak-anak yang punya keterampilan hidup, skill hidup. Maka faktor penentunya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Pendidikan yang paling penting dan utama adalah pendidikan yang dimulai dari keluarga. Madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Dan kita selaku ayah adalah kepala sekolahnya, roisnya, mudirnya. Jadi bapak-bapak ini tidak terasa ternyata bapak-bapak itu menjadi kepala sekolah di rumah tangga, pendidikan bapak ibu semua ketika di rumah. Anak istri kita adalah selaku ustadzah, selaku guru yang mendidik anak-anak kita. Sehingga manakala anak-anak kita tumbuh dan berkembang di keluarga menjadi keluarga yang baik, maka itu faktor yang paling penting. Jadi pendidikan yang paling penting adalah pendidikan yang ada di dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan di luar, baik formal maupun yang lain, baik di sekolah atau di pesantren. Itu adalah pendidikan yang terstruktur dan terkurikulum dengan baik. Maka kita serahkan, kita titipkan anak-anak kita ke tempat pendidikan yang sangat mendukung untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Dan yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya pendidikan yang ada di masyarakat, di lingkungan di mana anak-anak sedang berinteraksi, bergaul, berkumpul dengan teman-temannya. Cari anak-anak itu teman yang baik,
Maka di masjid inilah saya yakin adalah semua teman-temannya baik-baik. Maka bersyukur manakala anak-anak ini kita dekatkan dengan masjid, kita dekatkan dengan sekolah-sekolah yang baik, kita dekatkan dengan lembaga pendidikan baik formal maupun pesantren. Semuanya adalah untuk mengupayakan anak-anak kita menjadi anak yang baik. Kita sangat ingin kalau Bapak Ibu semua saat sowan dipanggil Allah Subhanahu wa taala memiliki anak yang solih dan solihah, kebanggaan yang luar biasa. Salah satu amal jariah bagi orang tua manakala meninggalkan anak-anak yang solih dan solihah. Anak yang solih dan solihah inilah yang nanti akan mendoakan kita terus. Setelah kita wafat, kita punya anak yang solih dan solihah, maka ini adalah investasi yang sangat berharga dan mahal. Dan tidak ada yang bisa diharapkan bagi orang tua terhadap anak-anaknya kecuali hanya ingin punya anak yang solih dan solihah. Kalau urusan dunia, apakah anak punya harta banyak, punya rezeki yang banyak, punya pangkat yang tinggi, itu adalah bonus saja. Tapi yang penting kita siapkan anak kita jadi anak yang solih dan solihah. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, nanti di akhirat masuk surga, adalah wahulatu solihin. Lingkungan di mana kita tinggal adalah lingkungan yang mendukung kepada nilai-nilai agama. Lingkungannya baik. Ya, lingkungan baik itu ya tentu ya lingkungan masjid, lingkungan komunitas-komunitas pengajian, kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, jangan sampai kita punya teman dan lingkungan yang buruk. Insya Allah mayoritas kalau di Surabaya lingkungannya baik-baik. Kalau mungkin Bapak Ibu semua di tempat yang lain belum tentu. Maka bersyukur kita ini berada dalam komunitas kebaikan, di mana kita tinggal di tempat ini semua guyub rukun untuk sama-sama mengupayakan kebaikan dan kebersamaan. Dan kita tentu tidak ingin ada kemaksiatan, ada dosa, ada kriminalitas di lingkungan kita. Kita tidak ingin. Yang kita harapkan adalah kehidupan yang harmonis dalam lingkungan di mana kita tinggal. Dan yang keempat, kalau kita ingin bahagia di keluarga, di akhirat masuk surga, tentu rezekinya adalah rezekinya halal dan didapat dari tempat yang tidak jauh di mana kita tinggal. Nek penggaweane gak ado-ado karo omah, insya Allah tiap hari ketemu dengan keluarga. Walaupun mungkin rezeki kita tidak banyak, tapi bendina ketemu kumpul karo keluarga, ini kebahagiaan yang luar biasa. Ono wong kerja nang sampai ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Tiongkok, bahkan ke Arab Saudi, tapi pulangnya 2 tahun pisan, ketemu keluarga, wes kondisinya berubah. Bagaimana bisa harmonis dan bahagia? Nek dunyane rezekinya jauh dari keluarga. Sehingga kita bersyukur, ya Allah, Allah berikan kita ini rezekinya selalu saja ada, tidak jauh dari di mana tempat kita tinggal. Bahkan pekerjaannya itu tidak kemana-mana, nang omah dewi sok kerja. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sisa Ramadan yang akan berakhir ini, monggo kita maksimalkan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Kita ajak keluarga untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, karena baginda Rasulullah SAW di akhir Ramadan itu senantiasa membiasakan 3 hal. Yang pertama, ahyal lail, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Yang kedua, aiqadhu ahlahu, membangunkan semua anggota keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Ini malam 25 ya, monggo. Nanti istrinya, anaknya diajak ke masjid, sudah rumahnya pindah ke masjid. Nah, ini Rasulullah mencontohkan seperti itu. Yang ketiga, bahwa syaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat, panjang umur, rezekinya barokah, keluarganya bahagia, anak-anaknya solih dan solihah, dan mudah-mudahan kita
bisa ziarah Mekah, Madinah bersama keluarga kita, dan kelak di akhirat dimasukkan surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.